Para pendengar yang kami kasihi dan hormati di dalam Yesus Kristus, kita berjumpa kembali di dalam program RBM, Reform Broadcasting Ministry, yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia yang berlokasi di Jakarta. Sebuah sekolah yang dipanggil oleh Tuhan untuk mempersiapkan para calon pemimpin, para calon hamba Tuhan dan para konselor untuk melayani generasi yang akan datang. Jikalau ada di antara saudara yang terbeban atau mempunyai panggilan Tuhan, saudara ingin dan rindu diperlengkapi dengan serius dalam pemikiran-pemikiran Alkitabiah dan dalam pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang ketat, saudaraku silakan mencari informasi tentang kami, yaitu di website kami www.sttrii.com, atau saudara bisa langsung menelpon di nomor 021 799 0357, 021 799 0357. Silakan mengumulkan dan mendoakan. Jikalau memang saudara adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan, maka adalah tanggung jawab saudara untuk menjawab panggilan tersebut. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita masuk dalam bagian selanjutnya di dalam program kami yang unik, yakni katekisasi bersama kami. Nah, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang apa yang menjadi satu-satunya penghiburan kita sebagai anak-anak Tuhan, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati. Tidak lain yaitu bahwa kita dengan tubuh dan jiwa kita, baik pada masa hidup atau pada waktu mati, kita bukan lagi milik kita sendiri, tetapi milik Yesus Kristus. Minggu yang lalu kita sudah membaca beberapa ayat firman Tuhan, baik itu dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20, maupun Roma pasal 14 ayat 7 sampai dengan yang ke-8. Nah, pada minggu ini kita akan memfokuskan mengapa Kristus atau Allah itu adalah satu-satunya dalam hidup kita. Mengapa dia harus menjadi satu-satunya? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pengajaran Alkitab itu begitu unik. Nah, pengajaran Alkitab itu diberikan kepada kita untuk memberikan kepada kita satu jalan, dan bukan banyak jalan. Memang banyak orang berkata ada banyak jalan menuju ke Roma, tetapi hanya ada satu jalan menuju Allah Bapa, yakni Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, di sana Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dalam Kisah Para Rasul di sana juga dikatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dia bisa diselamatkan selain nama Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu, beberapa rekan pemuda bertanya kepada saya, "Pak, bagaimana kita harus menyusun prioritas hidup? Saya terlibat dalam pelayanan di gereja, di mahasiswa, saya juga mempunyai keluarga, saya juga mempunyai pekerjaan, dan sekarang sedang dalam masa-masa menanjak. Lalu apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya menyusun prioritas?" Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya bertanya kepada dia, "Apa yang kamu pikirkan saat ini? Bagaimana kamu menyusun prioritas itu?" Dan kemudian dia mengatakan, "Kalau saya pikir-pikir ya, mungkin prioritas yang paling benar, tepat itu adalah pertama, itu Tuhan. Tuhan itu harus menjadi nomor satu. Dan kemudian yang kedua itu saya pikirkan, saya tidak lagi mau memfokuskan diri kepada harta dan kekayaan. Itulah sebabnya saya menjadikan pelayanan gereja itu nomor 2. Atau kalau saya sudah berkeluarga, maka keluarga itu menjadi nomor 2. Pelayanan di gereja menjadi nomor 3. Dan pekerjaan saya sehari-hari menjadi nomor 4. Kemudian dia bertanya kepada saya, "Lalu kalau menurut Bapak bagaimana?"
Nah, kemudian saya menjawab demikian, saudaraku. Sebelum saya menjawab pertanyaanmu, saya ingin memberitahukan kamu bahwa pertanyaan itu sendiri bukanlah pertanyaan yang tepat. Pertanyaan itu sendiri harus perlu dikoreksi terlebih dahulu sebelum kita bisa menjawabnya dengan benar. Tuh maksud Bapak apa? Apa yang perlu dikoreksi? Maka saya bertanya kepadanya, manakah di Alkitab, bagian mana di Alkitab yang pernah mengajarkan kepada kita bahwa Allah ingin menjadi nomor satu? Dia tertegun sejenak, dia berpikir, dia berusaha mengingat ayat-ayat Alkitab, dan dia tidak menemukannya. Nah, saya katakan benar, kamu sulit menemukannya karena memang tidak ada di sana. Alkitab tidak pernah mengajarkan kepada kita bahwa Allah ingin menjadi nomor satu di dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya, Alkitab mengajarkan kepada kita, baik dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru, bahwa Allah harus menjadi satu-satunya dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa artinya dan apa bedanya menjadi satu-satunya dan menjadi nomor satu? Saudaraku, lihat di Alkitab. Sejak dalam perjanjian lama, di sana Alkitab mengatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain di hadapanku. Berarti Allah mau menjadi satu-satunya Allah dalam hidup kita. Dan bahkan dalam Mazmur 73, kita melihat pemazmur itu menangkap isi dan esensi iman Kristen yang sejati. Di sana dia mengatakan bahwa tidak ada lagi yang kuingini di surga maupun di muka bumi ini selain Engkau, ya Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau adalah gunung batuku dan bagianku sampai selama-lamanya. Apakah artinya semuanya ini, saudaraku? Ini artinya Bapak Mazmur ingin mengatakan bahwa sekalipun aku miskin, Engkau tetap Tuhanku. Sekalipun aku sakit, Engkau tetap Tuhanku. Sekalipun aku patah semangat, aku putus asa, aku tetap milik Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dan juga dalam perjanjian baru kita melihat bahwa Tuhan Yesus pernah mengajarkan apa yang menjadi satu tema besar dalam seluruh hukum Taurat. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama pentingnya dengan hukum yang pertama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku, dalam bagian pertama di sana Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Segenap. Artinya apa? Tuhan tidak mau di-share dengan yang lain. Posisi Allah yang seharusnya menjadi ultimate concern kita, yang seharusnya menjadi kepedulian kita yang terutama, itu tidak boleh dibagi dengan yang lain. Dia harus menjadi satu-satunya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sanalah kita melihat perbedaan yang nyata antara satu-satunya dan menjadi salah satu atau bahkan nomor satu. Nah, kita tidak bisa berkata kepada, misalnya, kalau sudah menikah, berkata kepada pasangan saudara. Misalnya, seorang istri berkata kepada suami, suamiku, engkau adalah suamiku yang nomor satu. Atau, sang suami juga tidak bisa berkata kepada istri, istriku, engkau adalah istriku yang nomor satu. Saudara, jangan coba ini di rumah, karena mungkin pasangan saudara akan tersinggung, dan dia akan bertanya, oke, kalau aku menjadi nomor satu, tunjukkan kepadaku sekarang mana yang nomor 2 dan mana yang nomor 3. Nah, saudaraku, menjadi satu-satunya dan menjadi nomor 1 itu dua hal yang sangat jauh berbeda. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh menjadikan Tuhan itu nomor 1. Itu tidak cukup. Nomor 1 Tuhan, nomor 2 pekerjaan, nomor 3 pelayanan, aktivitas-aktivitas yang lain. Karena dengan menjadikan Tuhan itu hanya nomor 1, kita menyejajarkan Dia dengan opsi-opsi yang lain dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kembali kepada pertanyaan dalam Katekismus Heidelberg. Apakah satu-satunya penghiburan saudara, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati? Alkitab mengajarkan tidak lain adalah bahwa aku menjadi milik Yesus. Yesus adalah juru selamatku yang setia, yang satu-satunya.
Dengan darahnya yang tak ternilai harganya, Dia telah melunasi seluruh hutang dosaku dan melepaskan aku dari segala kuasa iblis. Dan hanya Dia yang juga sudah memelihara aku, sehingga tidak sehelai rambut pun jatuh dari kepalaku di luar kehendak Bapa yang ada di surga. Luar biasa, bukan? Nah, bahkan segala sesuatu yang terjadi itu adalah untuk kebaikanku, untuk keselamatanku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya, saudaraku, setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh tidak akan menempatkan Tuhan sejajar dengan yang lain. Tidak akan menempatkan Tuhan itu sejajar dengan cita-citanya. Tidak akan menyejajarkan Tuhan itu dengan segala harta bendanya. Tidak akan menyejajarkan Tuhan dengan kondisi fisik dan tubuhnya. Kalau seseorang benar-benar adalah milik Kristus, maka dia hanya bergantung kepada satu Allah. Dia tidak bergantung kepada yang lain. Kita tidak mungkin berdiri di atas dua kapal. Dan Tuhan Yesus sendiri mengajarkan, engkau tidak bisa menyembah kepada dua Tuhan. Yang satu Allah, yang satu Mamon. Tidak bisa. Kita tidak bisa melakukan hal seperti itu. Karena waktu kita menyembah yang satu, kita meniadakan yang lain. Dan waktu kita menyembah yang lain, kita meniadakan yang satu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Katekismus Heidelberg bahkan sejak pertanyaan pertama mengingatkan kepada kita akan prinsip Alkitab yang begitu esensial, yaitu bagaimana kita hidup di muka bumi ini. Apakah kita hidup dengan penghiburan satu-satunya yaitu adalah Tuhan? Atau sebenarnya kita itu hidup tidak tahu arah? Ya, lebih baik beragama daripada tidak beragama. Ya, lebih baik saya baca Alkitab suci, saya baca Alkitab atau kitab suci daripada kita tidak membacanya sama sekali. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab kembali mengajarkan kepada kita, jikalau engkau mau mengikut aku, Yesus berkata, engkau harus menyangkal dirimu, pikul salib, dan mengikut aku. Sama seperti Petrus yang membuang jalannya, dia mengikut Tuhan. Paulus menganggap segala sesuatu itu menjadi sampah, tetapi dia memegang erat Kristus sampai dalam kematiannya. Bahkan ketika dia harus hidup menderita, mengalami kapal karam, mengalami segala pencobaan-pencobaan fisik, bahkan duri dalam daging, dia tidak meninggalkan Tuhan. Karena sama seperti para murid berkata kepada Tuhan Yesus, ada padamu firman Allah yang kekal, kemana lagi kami harus pergi? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, zaman ini membutuhkan murid-murid Kristus yang mempunyai hati yang terfokus penuh kepada Allah. Bukan hati yang bercabang. Bukan orang dengan mentalitas yang ingin memadu Allah. Allah tidak ingin dimadu. Allah harus menjadi satu-satunya dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, biarlah perenungan kita pada hari ini membawakan kepada kita satu kekuatan. Bahwa kita ini menjadi milik Tuhan. Apapun yang terjadi dalam diri kita, Tuhan turut campur di dalamnya. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan kedua dalam Heidelberg Catechism mengatakan, berapa hal atau apa saja hal yang perlu Anda ketahui supaya dengan penghiburan ini, saudara hidup dan mati dengan bahagia? Saya ulangi sekali lagi. Di sini dikatakan berapa hal atau hal-hal apa saja yang perlu Anda ketahui sehingga dengan penghiburan ini, yaitu bahwa kita dimiliki Kristus ini, kita bisa hidup dan mati dengan bahagia. Atau dengan kata lain dalam bahasa saya akan menerjemahkan seperti ini. Apa yang harus kita terus-menerus pikirkan dan renungkan supaya kita itu boleh terus-menerus berada di jalan Tuhan. Baik di dalam hidup ini, di dalam penderitaan, dalam kondisi apapun, di dalam kekayaan, dalam sukacita, dalam kesedihan dan air mata, maupun di dalam kematian kita, sehingga kita boleh terus-menerus hidup di dalam Tuhan. Maka, sama seperti Heidelberg Catechism ini, saudaraku, mengajarkan kepada kita ada 3 hal penting yang setiap orang Kristen harus terus-menerus pikirkan. Yang pertama adalah betapa besarnya dosa dan sengsara kita. Kita perlu untuk terus-menerus mengingat bahwa dosa kita besar dan sengsara kita begitu dalam. Dan yang kedua, kita perlu mempelajari, kita perlu terus-menerus mengingat bahwa Allah sudah melepaskan kita dari semua dosa dan sengsara itu. Dan yang ketiga,
adalah bagaimana kita harus terus bersyukur kepada Allah atas kelepasan yang disediakan Tuhan itu bagi kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jadi ada 3 hal. Yang pertama adalah kesengsaraan dan dosa kita. Yang kedua adalah kelepasan yang diberikan oleh Allah. Dan yang ketiga adalah hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur. Orang Kristen yang tidak mempelajari ketiga hal ini, saudaraku, akan terhilang dalam iman ketika dia menghadapi segala macam pencobaan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan melanjutkan pembahasan kita ini pada minggu yang akan datang. Dan ingat, bahwa Allah adalah satu-satunya. Dan Allah ingin kita menjadikan Dia satu-satunya Allah. Satu-satunya yang kita tidak boleh sejajarkan dengan yang lain. Dengan kesempatan untuk menjadi kaya, dengan kesempatan untuk menjadi sembuh, dengan segala sesuatu yang lain. Dan biarlah Allah yang satu itu adalah Allah yang akan terus menuntun kehidupan saudara. Menjaga saudara, memelihara engkau, dan juga menyatakan kasih setianya, sehingga setiap kita boleh terus bertumbuh. Kita akan kembali lagi minggu depan dengan pembahasan tentang 3 hal yang perlu untuk terus-menerus kita ingat, supaya kita hidup bahagia di dalam Tuhan. Pada minggu yang akan datang, kita akan membahasnya dengan lebih lengkap. Kami akan terus berdoa bersama dengan saudara. Bersama dengan kami, RBM, Reform Broadcasting Ministry, yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia yang berada di Jakarta. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.